warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rika Nur Aini dari jurusan Ilmu Administrasi Negara 18 Universitas Lampung. Kali ini pertemuan pertama kita ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategis. Kuy, simak penjelasannya. Dalam sektor publik maupun organisasi, kita tidak bisa lepas dari konsep manajemen dan strategis. Apakah di sini ada yang tahu dengan konsep manajemen strategis? Jadi, manajemen strategis adalah proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu keputusan dengan mendayagunakan sumber daya melalui analisis lingkungan internal dan eksternal untuk memperoleh tujuan organisasi. Setelah kita mengetahui konsep manajemen strategis, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen strategis. Jadi, dalam manajemen strategis ada dua ruang lingkup. Yang pertama yaitu ruang lingkup internal meliputi manusia, fisik, finansial, dan sistem budaya. Yang kedua adalah ruang lingkup eksternal, yaitu dibagi menjadi yang pertama ruang lingkup umum, yaitu ada sosial, budaya, ekonomi, politik, dan globalisasi. Dan yang kedua adalah ruang lingkup khusus, yaitu seperti badan pemerintah, lembaga keuangan, dan juga media. Dalam manajemen strategis, kita juga harus mengetahui tahapan dalam proses manajemen strategis. Dan yang pertama itu ada tahap perumusan strategis. Dalam tahap ini, biasanya organisasi melakukan pengembangan visi dan misi, melakukan analisis SWOT, dan juga memilih strategi yang cocok untuk digunakan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan strategi. Nah, pada tahap ini, jika strategi telah ditetapkan, selanjutnya adalah diimplementasikan. Misalnya dengan merancang struktur organisasi, membuat kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia, dan juga proses pengembangan pengambilan keputusan. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi strategi. Karena lingkungan itu terus berubah sesuai dengan perkembangan waktu, maka tahap evaluasi strategi ini penting dilakukan. Dalam tahap evaluasi strategi ini, kita perlu melihat adanya faktor internal maupun eksternal dari organisasi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari manajemen strategis. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk menerapkan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah supaya organisasi itu bisa berinovasi. Dan yang ketiga adalah untuk membuat strategi baru yang dirumuskan karena kita tahu bahwa lingkungan eksternal itu selalu berkembang. Dan yang keempat adalah supaya kita bisa melihat adanya peluang dan ancaman dan juga kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Jangan udahan dulu ya, karena masih ada satu materi yang belum tersampaikan, yaitu mengenai keuntungan manajemen strategis bagi sektor publik. Jadi, keuntungannya adalah memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua adalah mampu mengetahui keunggulan komparatif suatu organisasi. Yang ketiga adalah menjadikan organisasi menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir adalah membantu organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungan perubahan yang terjadi. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.